Tyler, seorang antropolog di tahun 1870-an, Hofstad, seorang yang ahli dalam perbedaan lintas budaya dan manajemen, serta sosiolog Neiman Wirth dan Weber, semuanya mencoba mendefinisikan budaya. Mengambil definisi dari Hofstad, Neiman Wirth, dan Weber, kebudayaan berarti suatu sistem nilai dan norma yang dianut bersama di antara sekelompok orang dan bila disatukan akan membentuk suatu rancangan kehidupan. Di sisi lain, nilai adalah gagasan tentang apa yang diyakini suatu kelompok sebagai sesuatu yang baik, benar, dan diinginkan. Norma adalah aturan pedoman sosial yang menentukan perilaku yang pantas dalam situasi tertentu. Sekelompok orang yang mempunyai seperangkat nilai dan norma yang sama disebut juga sebagai masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa nilai-nilai dan norma-norma suatu budaya tidak muncul sepenuhnya. Seperti yang telah kami jelaskan, nilai-nilai dan norma-norma berkembang seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap sejumlah faktor, termasuk filosofi politik dan ekonomi yang berlaku, struktur sosial suatu masyarakat, dan agama, bahasa, dan pendidikan yang dominan. Pada akhirnya, suatu budaya terbentuk ketika perilaku masyarakat sebagai akibat dari berbagai pengaruh ini mendarah daging dalam aktivitas, pola, dan cara masyarakat sehari-hari. Struktur sosial merupakan organisasi sosial dasar suatu masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu masyarakat diorganisasikan berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, dan hubungan-hubungan yang menjadi bagian dari strukturnya. Bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana orang, kelompok, dan perusahaan memperlakukan satu sama lainnya, keduanya muncul dari dan merupakan faktor penentu perilaku individu dalam masyarakat tertentu. Dua dimensi penting dapat dilihat ketika menjelaskan perbedaan antar struktur sosial, walaupun ada banyak dimensi lain di luar sana. Yang pertama adalah sejauh mana unit dasar suatu organisasi sosial adalah individu, bukan kelompok, atau perusahaan tempat seseorang bekerja. Kelompok dalam konteks ini berarti perkumpulan dua individu atau lebih yang mempunyai rasa identitas bersama dan berinteraksi satu sama yang lainnya secara terstruktur berdasarkan serangkaian ekspektasi umum mengenai perilaku satu sama lain. Yang kedua adalah strata sosial atau kategori sosial hierarki, seringkali didasarkan pada latar belakang keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Hal ini berdampak pada mobilitas sosial, yaitu sejauh mana individu dapat keluar dari strata tempat ia dilahirkan, bergantung pada sistem mana yang digunakan. Jika sistem yang digunakan adalah kasta, maka sistem stratifikasinya tertutup, dan kedudukan sosialnya ditentukan oleh keluarga tempat seseorang dilahirkan. Perubahan kedudukan biasanya tidak mungkin dilakukan sepanjang hidup seseorang. Namun jika yang digunakan adalah sistem kelas, maka status sosialnya ditentukan oleh keluarga tempat seseorang dilahirkan dan pencapaian sosial ekonomi selanjutnya. Dalam sistem ini, mobilitas antar kelas lebih dimungkinkan. Dari sudut pandang bisnis, stratifikasi suatu masyarakat menjadi penting jika mempengaruhi operasional perusahaan. Seperti contohnya dalam masyarakat Amerika, tingginya tingkat mobilitas sosial dan penekanan ekstrim pada individualisme membatasi dampak latar belakang kelas terhadap operasi bisnis. Hal yang sama juga terjadi di Jepang, di mana sebagian besar penduduknya menganggap dirinya sebagai kelas menengah. Namun di negara seperti Inggris atau India, kurangnya mobilitas kelas dan perbedaan antar kelas telah mengakibatkan munculnya yang namanya kesadaran kelas. Kesadaran kelas di sini berarti kecenderungan individu untuk memandang dirinya berdasarkan latar belakang kelasnya. Hal-hal lain yang menjadi penentu budaya adalah agama, bahasa, dan pendidikan. Agama dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan ritual bersama yang berkaitan dengan ranah sakral. Sistem etika mengacu pada seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang digunakan untuk memandu dan membentuk perilaku. Sebagian besar sistem etika dunia adalah produk dari agama. Hubungan antara agama, etika, dan masyarakat bersifat tidak kentara dan cukup kompleks. Buku teks yang kita gunakan memberikan potensi dampak agama Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha, serta kepercayaan Konghucu kepada bisnis. Bahasa adalah cara berkomunikasi yang diucapkan atau lisan, maupun tidak diucapkan atau non-verbal.
Bahasa yang diucapkan atau lisan menjadi salah satu faktor budaya karena bahasa membentuk cara orang memandang dunia. Negara-negara dengan lebih dari satu bahasa seringkali memiliki lebih dari satu budaya. Di Indonesia kita mempunyai banyak bahasa daerah dan secara general, cara berbicara mempengaruhi cara berperilaku juga. Bahasa yang tidak disebutkan mengacu pada isyarat nonverbal atau bahasa tubuh, seperti mengangkat alis di sebagian besar budaya, artinya menunjukkan kebingungan. Kesalahan dalam mengartikan atau menyampaikan bahasa tubuh, terutama dalam berbisnis, dapat memiliki konsekuensi yang kurang baik. Pendidikan sebagai faktor budaya memainkan peranan penting dalam suatu masyarakat dan biasanya merupakan media yang melalui pendidikan individu mempelajari banyak bahasa, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat diperlukan dalam masyarakat modern. Dari perspektif bisnis internasional, salah satu aspek penting pendidikan adalah perannya sebagai penentu keunggulan kompetitif nasional. Ketersediaan pekerja terampil dan berpengetahuan merupakan faktor penentu utama keberhasilan perekonomian suatu negara.